Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas FR dari TIU ya, untuk TIU tanggal 25 kemarin. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, ini diberikan ada contoh soal analogi ya, teman-teman ya. Nah, analogi kata. Diberikan kata buku, pustaka. Ini sepertinya analogi yang soalnya itu berhubungan dengan analogi bagian dari keseluruhan. Artinya buku biasanya banyak dijumpai di pustaka. Ikan biasanya banyak dijumpai di mana? Tergantung pilihan jawabannya ya. Mungkin bisa di laut, ya, bisa di pasar gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian FR yang kedua di sini dua deret yang keluar ada dua larik. Maksud dua larik itu dua pola seperti biasa. Misalnya ada pola 4 tambah 5 9 tambah 5 tambah 5 14 tambah 5 19 misalnya. Lalu pola berikutnya itu misalnya ada 0, 2, 4. Nah, gitu ya. Lalu tanyakan berapa berikutnya. Jadi kalau kita lihat ini pola tambah 5, ini pola tambah 2. Nah, ini tambah 5, ini tambah 5, maka selanjutnya tambah 5 berapa? Ya, 24. Kalau di sini tambah 24, tambah 2, 6. Maka jawabannya 6 dan 24 gitu ya. Oke, nah ada pola perkalian pembagian, ada pola penambahan pengurangan. Ya, kalau perkalian berarti ya tinggi kali ya, misalnya 3 kali 3 9, 9 kali 3 2 7, dan seterusnya. Kemudian pecahan, nah, pecahan soal hati-hati di operasi ya, dan bagi duluan dikerjakan dan tambah dan kurang. Oke, biasanya ini soalnya itu saya 2/3 tambah 1/2 kali 2/3. Nah, menurut yang informasi dari teman kita nomor 3, berarti kita menyelesaikan dulu, hati-hati ya, kali dulu baru belahan gitu ya. Oke. Tabel XY banyak diberikan persamaan. Kita menentukan mana yang lebih besar. Oke. Persamaan-persamaan tabel XY itu ya seperti biasa diberikan tabel seperti ini. Nanti di sini dikasih persamaan. Cara persamaannya apa? Misalnya 3X tambah 5 atau 3P tambah 5Q. Sementara di sini 6P tambah 7Q. Nah, keterangannya nanti diketahui yang model seperti itu ya, masih biar seperti hari-hari sebelumnya. Oke, perbandingan ada yang senilai, ada yang terbalik. Oke, kalau senilai contohnya itu sebenarnya sih untuk membedakan senilai dengan tidak senilai itu ada pada kata tidak senilai. Nah, tidak senilai itu sedikit, teman-teman. Biasanya berhubungan dengan waktu. Waktu jumlah orang pekerja, lalu waktu terhadap kecepatan sebuah kendaraan, kemudian waktu terhadap iya, debit sebuah mesin gitu ya. Selain tiga ini, nah itu perbandingan senilai semua gitu. Kalau untuk OST sendiri itu adalah perbandingan tiga variabel. Ya, O itu biasanya kita sebutnya objek, sedangkan S itu adalah subjek atau pekerja, sedangkan T itu waktu gitu ya. Hmm. Biasa rumusnya O1/S1 T1 sama dengan O2/S2 T2. Contoh ceritanya gimana Kak? Misal gini, empat mesin cuci atau mesin laundry, berarti itu adalah si ini adalah si subjek. Ya. Empat mesin dapat apa? Ayo, dapat dapat menyuci atau ya membersihkan kain sebanyak katakanlah 16 kilo. Berarti 16 kilo ini adalah objek satu dalam waktu katakanlah 5 jam gitu ya. Berarti T-nya 5 jam. Nah, tinggal masukin di sini nanti ya gitu. Jadi ada tiga kuncinya. Oke, lanjut. Kita hapus dulu. Kemudian statistik kebanyakan suara rata pada tabel. Oke, ini udah seperti biasa ya teman-teman ya. Berarti misalnya ada nama si A, si B, si C, si D, si E ya. Mereka itu ikut ujian, misalnya katakan ujian IPA.
90, 70, 60, kayaknya 80, 90. Sementara ujian IPS 100, 100, 40 gitu ya. 40 di sini 100. Ya udah, ditanya siapa nilai tertinggi, nilai terendah, rata-ratanya gitu ya. Gampang. Oke, lanjut. Kemudian JKW, banyak yang disajikan dalam bentuk perbandingan. Contoh, oke. Ini karena udah ketutup, coba kita lihat halaman keduanya. Oke, ini halaman kedua. JKW, di sini dikatakan JKW banyak disajikan dalam perbandingan. Yuk kita bahas contoh mobil listrik dengan daya 7 kilowatt. Berarti itu daya 7 kW. Dapat menempuh selama 12 jam. Berarti itu waktu ya. 12. Jika mobil sudah digunakan 4 jam, oke, 4 jam, maka berapa lama mobil bisa berjalan? Ah, ini eksplorasi hati-hati ya. Kalau waktunya 12 sudah berjalan 4 jam, maka sisanya 8 jam lagi, bukan 4 yang digunakan, melainkan 8 gitu ya. Maka berapa lama mobil bisa berjalan? Oke, ini waktu terhadap daya berarti perbandingan senilai ya. Jadi sudah kita buat 7 per X sama dengan 12 per 8. Sama-sama dibagi 4 bisa nggak? Bisa. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Kali silang berarti 3 kali X, 3X. 7 kali 2, 14 ya. Maka X adalah 14 per 3. Nah, berapa nih 14 per 3? Kalau kita lihat 14 bagi 3 itu 4 ya. 4 kali 3, 12. Turun 2. Berarti jawabannya adalah 42 per 3. Ya, 42 per 3 apa? Ya, kalau jam berarti ya. Kalau mau diubah lagi kali aja 60, 2 per 3. 2 per 3-nya aja kali 60, berarti 60 bagi 3, 20. 20 tambah 2, 40. Berarti 4 jam, 40 menit. Itu ya. Itu untuk soal JKW. Lanjut. Nah, silogisme ada 6 soal, Kak. Masih banyak yang standar, hanya satu yang sulit. Oke ya, aman ya. Analisis ada juga soal cari jalur meja bundar. Figura paling banyak di pola 9 gambar, analogi gambar dari gambar. Oke, pola 9 gambar seperti biasa ya. Kalau pola analogi gambar misalnya ada gambar A, itu gambarnya kayak gini misalnya. Gambar B seperti ini. Sama dengan tiba-tiba misalnya nih. Jadi kita mengubah gitu ya. Hmm. Di sini misalnya diketahui segitiga ini apa atau analogi gambar ya. Kalau pola deret gambar seperti biasa, misalnya ada segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, maka seharusnya segi 7 gitu. Ya, kemudian pola beda biasanya diberikan 5 gambar yang kita suruh memilih mana yang bukan kelompoknya gitu ya. Hmm, ini yang bukan kelompoknya. Yang pasti segitiga gitu ya. Oke, lanjut ke soal FR yang lain. Nah, oke, ini ada soal pecahan nih. Pecahan ini lebih kurang ya. Kalau kita lihat tuh 4 per 5 ditambah 22 per 5 dikali 10. Ini gampang ya. Oke, ini cara cepat di perkalian ya. Boleh kalau angkanya cantik boleh kayak gini. 2 kali 10 itu 20 tambah 2 per 5 kali 10. 10 bagi 5, 2 berarti tambah 4. Berarti jawabannya 4 per 5 ditambah 24 alias 24 4 per 5. Gitu ya, teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, hapus dulu. Yang kedua, soalnya itu 4 sepertiga ditambah 2 per 3 dikurang 1/3. Nah, ini udah cantik nih angkanya. Boleh pokoknya dulu 4 tambah 2 6 kurang 1 5. Itu udah sama semua 3. Tinggal tambah aja nih. 1 tambah 2 3. Karena ini kurang 3 kurang 1. Ya, 1 tambah 2 3. 1 tambah 2 3 kurang 1 2 ya. Berarti 5 2 per 3. Gampang ya. Oke, sekarang ada soal tabel XY, tapi sajikan dalam bentuk biasa nih adalah kolom X, nih kolom Y kita cari dulu ya.
Rumus cara duduk di meja bundar itu adalah N kurang satu faktorial. Nah, tapi di sini ada 6 orang anggota, di mana ketua, bendahara, dan sekretaris duduk berdekatan. Tapi kalau duduk berdekatan, mereka dianggap satu kesatuan. Jadi sisanya satu, dua, tiga gitu ya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya dalam satu meja itu ada 4. Berarti rumusnya 4 kurang satu faktorial dikali, karena di sini juga bisa bertukar-tukar, ada 3, berarti dikali 3 faktorial. Nah, kenapa nggak dikurang satu? Karena dia tidak membentuk lingkaran ya. Dan kan ibarat kayak duduk di meja datar gitu ya. Berarti 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 3 kali 2. 3 kali 2, 6 kali 6. Berarti 36. Sementara nilai Y-nya 30. Yuk kita bandingin. Nilai X-nya 36. Nilai Y-nya 30. Oke, coba tes sama-sama dibagi 5. Bisa nggak bagi 5? Nggak bisa ya, sama-sama bagi 6. 30 bagi 6, 6. 30 bagi 6, 5. Nah, maka didapat X per Y adalah 6 per 5. Kali silang berarti 5X sama dengan 6Y. Jawabannya yang C. Oke, oke, kita lanjut lagi soal FF berikutnya jika masih ada. Jika sudah habis, oh masih. Nah, ini soal ada muncul soal silogisme ya. Oke. Eh, bentar tertutup. Soal terakhir tentang silogisme. Oke, sudah benar. Mari kita lanjutkan. Oke, nah ini dia. Silogisme, jika jalan macet, oke ya, kita buat dalam ini. Jika jalan macet, jika P, maka Dika naik angkutan umum. Oke, Ki gitu ya. Semua angkutan umum telah tiba, semua angkutan umum telah tiba ke kantor. Berarti semua angkutan umum selalu telat tiba di kantor R misalnya. Berarti coret ya, berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi kesimpulannya jika jalan macet, Dika telat ke kantor. Nah, tiba-tiba pernyataan berikutnya jalan nggak macet. Berarti ingkaran P. Nah, ini apa nih kesimpulan? Kalau jumpa kesimpulan seperti ini, berarti ini modus antiponens ya. Maka tidak dapat ditentukan. Ya, tidak dapat ditentukan pilihannya. Oke, kenapa? Karena nih ya, belum tentu dia jalan nggak macet itu belum tentu buat Pak Dika nggak telat gitu ya teman-teman ya. Oke, soal terakhir kita analitis. Kota A lebih indah dari kota B, berarti A lebih indah dari B. Kota B lebih indah dari kota C, tetapi kota C tidak lebih indah dari kota D. Nah, biasanya orang akan buat D-nya itu di sini. Padahal ini salah. D bisa aja di sini, bisa aja di sini, bisa aja di sini. Sini. Jadi kesimpulan nanti pilih, jangan sampai menentang syarat-syarat. Yang nanti pilih udah pasti D di bawah B belum tentu gitu ya. Nah, oke, jadi ke opsi nanti dicocokin. Biasanya jatuh tidak dapat disimpulkan. Oke, sekian untuk FRTU pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kamu lihat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.